Shalom kawan-kawan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukacita, salam semangat melayani anak-anak sekolah minggu kita. Dan kiranya kita tetap mempersiapkan diri, ya, persiapan pelayanan kita tetap kita persiapkan dengan baik. Dan secara khusus, mari kita persiapkan, ya, kita sudah memasuki masa-masa sibuk. Sebentar lagi ujung tahun gereja, kemudian Advent, perayaan Natal dan Tahun Baru. Tetap jaga stamina, kesehatan, ya, minum vitamin agar kita sehat, ya, melayani anak-anak sekolah minggu kita. Dan mari kita sermon sejenak untuk persiapan khotbah sekolah minggu tanggal 13 November, ya, 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, demikian pembacaan firman. Kawan-kawan akadongan, ada 3 hal yang boleh saya jelaskan, tekankan bagi kita dalam persiapan khotbah kita. Ya, secara khusus mungkin untuk orang besar, ya, mereka sudah bisa memahami ini dengan baik. Yang pertama, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah anak-anak terang. Ya, kalau di sini katakan kita adalah orang-orang siang, artinya yang hidup dalam terang. Maka di sana dikatakan baiklah kita sadar. Ya, hanya orang-orang yang berada di dalam terang yang bisa memahami arti kata sadar. Kita umpamakan kalau kita tidur, ya kita tidak tahu apa-apa. Maka lawan kata sadar adalah pingsan, ya, atau mungkin tidur. Nah, kita mengajak anak-anak kita itu untuk tetap sadar dan berperilaku sebagai anak-anak terang, orang-orang siang, anak-anak siang. Yaitu tidak melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, holapanakkodo na mengula di borngin. Jarang atau nekat kalau pencuri itu bekerja di siang hari. Ya, maka kita ingatkan mereka agar mereka tetap sadar dan menjadi anak-anak terang. Ya, melakukan hal yang baik yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka supaya mereka beroleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Maka anak-anak terang, orang-orang siang adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita ingatkan mereka itu. Yang kedua, memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Ya, ketiga hal ini yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Sebagaimana 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, satulu do nahot haporsyo pakrimu do haholongon alay balgado haholongon ini. Nah, ini harus kita miliki. Dan mereka harus memiliki ini sejak dari kecil. Iman, pengharapan, dan kasih. Trilogi orang Kristen. Ya, dalam situasi apapun ketiga hal ini harus kita miliki. Dalam situasi apapun ketiga hal ini harus mereka miliki. Sejak dari anak-anak. Iman mereka, kasih mereka, dan pengharapan mereka. Ini harus mereka miliki sebagai tanda orang-orang terang atau anak-anak terang. Ya, anak-anak yang sadar, orang-orang yang sadar. Mereka harus memiliki ketiga hal ini dalam kehidupan mereka. Situasi apapun. Ya, jangan sampai ini hilang. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Di ayat 10. Ya, jadi ketiga hal ini harus dimiliki oleh siapapun dalam situasi apapun. Entah itu berjaga-jaga, entah sedang tidur, entah sedang bergumul, entah sedang sakit, harus memiliki ketiga hal ini. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah ayat yang terakhir, saling menasihatilah dan saling membangun.
Ya, mari kita ingatkan, ya, kita dukung selalu anak-anak kita untuk mereka bisa saling menasihati, saling menegur kalau salah, saling menasihati kalau ada yang kurang, dan saling membantu kalau ada yang butuh bantuan. Ya, saling memotivasi. Ya, jangan malah mengejek atau mencaci atau mencela. Ya, tetapi kita ajak mereka untuk saling menasihati, saling memotivasi. Ya, demikian beberapa hal yang boleh saya jelaskan bagi kita, Mang Inang. Ya, mari kegiatan mereka 1 minggu ini, ya, minggu ke depan misalnya, kita coba ajak anak-anak kita untuk ya menulis kata-kata motivasi, ya, kata-kata motivasi, nasihat yang mereka tahu, dan minggu depan di hari Minggu ya agar dibacakan atau dibagi, ya, atau di-share sesama mereka. Nah, tetap semangat Amang Inang, jangan lupa agenda sekolah minggu, buku ende sekolah minggu, Bibel, Alkitab, alat peraga, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk mulai latihan Mars Pasosoron Marni Mulani Mulana. Ya, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tuhan memberkati, God bless you, non-stop.